Indramayu AATV kabar hari ini tahun 2023. For providing us the opportunity to stand here in the inauguration of such a noble project. Pertama-tama 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, tahan. Siap. 1, 2, 3. naik dulu dah. Naik. Melaksanakan ajaran di dalam Al-Quran. Kemudian kami pemerintah kecamatan menyampaikan bahwa ini tugas kita bersama, oleh karena itu harus kita dukung maksimal mungkin, baik dari segi moral, support untuk teman-teman yayasan maupun materi. Urusan material mungkin sudah kapasitas kemampuannya. Yang jelas kami pemerintah kecamatan merasa bangga, tadi sudah ada keinginan baik dari ketua yayasan. Insya Allah ini akan bisa terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap dengan adanya pondok pesantren ini kedepannya seperti apa nih di wilayah Kecamatan Kaurnis? Kami harapkan kedepannya banyak peminat anak-anak terutama tingkat SMP ya, untuk belajar menghafal Al-Quran atau tahfidz Al-Quran. Ceremony of Masjid Ar-Rahim. Do you want to say maybe your expectation and purpose in supporting this masjid? This project is completed successfully. It is beyond our expectation. Looks very nice. Complete. Everything is perfect. Innovations are everyone who worked this rewarded abundantly for the work. And I hope our school contribution will serve great purpose for the school that is going to be built next door. For everyone who's studying there, this will be a good center for learning and I wish success for everyone who's taking part in this project, and also I wish a successful project to be implemented just next door to the masjid on the center for this school. Amin. So Brother Ibrahim Syas dari Maladewa menyampaikan bahwa sangat berterima kasih dan berbangga hati gitu ya, karena apa yang telah dibangun di Masjid Ar-Rahim ini di luar ekspektasi dari Brother Ibrahim sendiri, dan tentu rakyat Maladewa yang turut berdonasi menyumbang akan sangat senang karena sumbangan yang mereka berikan bermanfaat bagi masyarakat Haluderis itu sendiri. Dan bertambah lagi kami sangat berharap dengan kemudian dibangunnya pesantren juga membawa dampak yang lebih besar lagi, dan pada akhirnya masjid dapat dimakmurkan dan pesantren juga dapat dimanfaatkan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat Haluderis itu sendiri. Sasarannya siapa, Bu? Sasaran Target. Maksudnya didirikan pesantren ini sasarannya untuk siapa? kalau pesantren
masyarakat sekitar Masyarakat sini. sekitar, Iya. maksudnya anak-anak yang Iya, anak-anak dari tingkatan sekolah dasar atau pesantren sebenarnya full siapa saja? ya siapa saja umum. Ya. Terakhir aja nih, berharap dengan didirikannya Ibrahim Syas dari Maladewa menyampaikan bahwa sangat berterima kasih dan berbangga hati gitu ya, karena apa yang telah dibangun di Masjid Al-Rahim ini di luar ekspektasi dari Brother Ibrahim sendiri, dan tentu rakyat Maladewa yang turut berdonasi menyumbang akan sangat senang karena sumbangan yang mereka berikan bermanfaat bagi masyarakat Kalideres itu sendiri. Dan bertambah lagi kami sangat berharap dengan kemudian dibangunnya pesantren juga membawa dampak yang lebih besar lagi, dan pada akhirnya masjid dapat dimakmurkan dan pesantren juga dapat dimanfaatkan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat Kalideres itu sendiri. Untuk sasarannya siapa, Bu? Sasaran Target. Maksudnya didirikan pesantren ini sasarannya untuk siapa? kalau pesantren masyarakat sekitar Masyarakat sini. sekitar, Iya. maksudnya anak-anak yang Iya, anak-anak dari tingkatan sekolah dasar atau pesantren sebenarnya full siapa saja? ya siapa saja umum. Ya. terakhir aja nih, berharap dengan didirikannya International Campaign itu seperti apa nih kedepannya nih untuk yayasan dan juga masyarakat di Our next goals in building this masjid, and also there will be boarding school there. Next goal. Our next goal in Indonesia, we will explore, but we have also some Islamic centers. Inshallah, in the future, Indonesia will be one of our priorities in Asia. We hope to have a good relationship with our stakeholders, local stakeholders. Also, want to thank Indonesia, who's more than supportive for us in implementing our project in Indonesia. Jadi rencana kedepannya tentu kami beberapa sudah masuk masjid, juga kami akan membantu Islamic Center yang ada di Indonesia gitu ya, dan kedepannya semoga kerjasama dan hubungan yang baik terus bisa terjaga, dan juga International Aid Campaign, saudara-saudara kita yang ada di Maladewa turut berterima kasih kepada Al-Khair Foundation, Yayasan Al-Khair International Indonesia yang turut membantu serta terlaksananya suksesnya program-program yang dibawa oleh kita semua, yang menjadi tujuan kita bersama tercapai khususnya di Indonesia itu sendiri. Seperti itu, semoga mohon doanya, mohon terus dukungannya kepada International Aid Campaign. Kita sama-sama tentu kami berterima kasih kepada rakyat Maladewa. We are so grateful. We thank you also For supporting us. For supporting us for people of Maldives. We send our gratitude to them. Kami berterima kasih kepada Allah, dan juga mudah-mudahan jauh jaraknya tapi dekat selalu hatinya. Although we are far away, but we still close in heart. Amin. Thank you so much. Ya. kiranya dukungan dari fraksi tentang pesantren ke depan. Saya sebagai Ketua MUI Kabupaten Indramayu sangat-sangat sekali mendukung pesantren. Yang pertama, memang pesantren keberadaannya harus ada. Kenapa? Rasulullah, di dunia ini ada dua golongan, ulama dan umar. Ketika ulama umar bersinergi dan sebagainya, maka bangsa akan berbaik. Manakala hanya sekedar itu pesantren tidak ada, maka itu komitmen kita dalam lagu kebangsaan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, itu tidak seimbang. Pembangunan jiwa itu lebih banyak dari pesantren, gitu kan? Nah, pembangunan badannya, fisiknya oleh pemerintah. Jadi kenapa kita harus ada semacam sinergitas antara pemerintah dan ulama pesantren dalam rangka membangun jiwa dan fisik seperti itu.
Maka saya ketika ditanya bagaimana dukung, oh saya sangat mendukung sekali. Bahkan saya berharap ada perguruan tinggi. Sebab ketika Indramayu Barat benar-benar terjadi akan mekar, itu kan perguruan tinggi baru aja di belum ada yang lain. Maka ketika sebuah kabupaten tidak ada perguruan tingginya, itu di IPM-nya rendah sekali. Maka dengan fasilitas tanah yang ada 3 hektar dan sebagainya, saya sambut baik Mas Agis, gara-gara jangan berhenti berjuang. Toh sekali lagi perjuangan agama itu hakikatnya dibayar dunia akhirat melalui ketenangan jiwa, kecerdasan pemikiran, kesehatan badan. Kalau sehat kan bisa cari uang, betul. Tapi kalau nggak sehat, boro-boro cari uang, buang duit kan seperti itu. Karena saya sangat mendukung sekali. Pertama asma pribadi dan kedua ini saya mendukung sekali berdirinya pesantren fasilitas pendidikan formal, SMP dan sebagainya. Kenapa? Pendidikan agama penting, pendidikan umum itu jangan dibatasi. Allah juga mungkin memberikan harapan kepada kita, doanya Rabbana atina fid dunya dulu hasanah, lalu wa fil akhirati hasanah. Insyaallah lembaga yang akan didirikan lembaga yang orientasinya bermanfaat bisa sampai barangkali ya, harapannya dengan masyarakat Indramayu Barat khususnya Harbonas SDM-nya meningkat, baik SDM dari sisi kejiwaan, keagamaan dan dari sisi pembangunan secara umum. Badan dibangun kalau jiwanya rusak, insya Allah tidak akan lama seperti itu. Oleh karena itu harus ada keseimbangan pembangunan jiwa dan pembangunan fisik. Disinilah pesantren dengan lalu kemudian kerjasama yang saya alhamdulillah di satu saya ketua RT Kecamatan Harbonas, nanti dengan camat dengan polsek dengan harus ada sinergi, apalagi sebentar lagi puasa. Saya pikir seperti itu. Masyarakat Indramayu Barat khususnya Harbonas SDM-nya meningkat, baik SDM dari sisi kejiwaan, keagamaan dan dari sisi pembangunan secara umum. Badan dibangun kalau jiwanya rusak, insya Allah tidak akan lama seperti itu. Oleh karena itu harus ada keseimbangan pembangunan jiwa dan pembangunan fisik. Disinilah pesantren dengan lalu kemudian kerjasama yang saya alhamdulillah di satu saya ketua RT Kecamatan Harbonas, nanti dengan camat dengan polsek dengan harus ada sinergi, apalagi sebentar lagi puasa. Saya pikir seperti itu. Indramayu adalah pemerintah yang bersih, religius, maju dan hebat. Dan dari visi itu dijabarkan menjadi visi. Di antara visi ada salah satu visinya adalah peningkatan prestasi SDM. Ya. Dan proses pembangunan rencana pembangunan pondok pesantren ini mesti pondok pesantren sejalan sekali dengan visi dan misi pemerintah daerah. Kami yakin pemerintah daerah tidak akan satu hal ini akan support akan membantu. Hanya karena kita adalah pemerintahan, mekanismenya harus kita ikuti. Mekanisme tentang proses penganggaran, tentang proses pengajuan semuanya harus diikuti sebagai aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang jelas terima kasih sekali Pak Kiai, Pak Haji, Ketua Pondok Pesantren di sini yang telah berkontribusi dan berserta meningkatkan kapasitas SDM di Kabupaten Indramayu. Karena memang pembangunan ini ada dua sisi. Tadi sampai oleh Ketua ada fisik dan psikis. Ya. Sama dengan kita juga aja mangan baik, tapi kudu diisi juga rohnya dengan pengajian. Tidak hanya nasi, tapi juga diisi dengan ibadah dan raga. Ya, mudah-mudahan peresmian masjid ini menjadi masjid yang barokah. Peletakan batu pertama ini bertumbuh dan berlanjut, sehingga suatu saat kita tidak hanya diundang peletakannya saja, tapi diundang juga untuk peresmian. Terima kasih harapan kami, semoga pembangunan ke depan bisa berjalan lancar. Dan salah satu kontribusi terhadap SDM terhadap UPN lahir dari Yayasan Pondok Pesantren Quran. Ya, terima kasih. Dan telah dilaksanakan peletakan batu pertama Pondok Pesantren atau SMP Al-Quran Basic School, yang intinya kami berharap semoga adanya SMP Al-Quran ini bisa mencetak
ustazah, ustadz atau hafiz dan hafizah khususnya di wilayah Hargelis dan bisa berkontribusi untuk masyarakat Indramayu dan sekitarnya dan sekup nasional. Karena visi kami dalam 3 tahun pertama ini kami akan mencetak menjadi ikon Indramayu. 3 tahun ke depan insya Allah akan menjadi nasional. Alhamdulillah lahan sudah kami sediakan ada 3 hektar sementara ini itu untuk digunakan sebagai pendidikan atau pondok pesantren gitu. Sasarannya tadi apa Pak Haji? Sasarannya anak-anak usia dini atau anak-anak? Ini sementara kita SMP Al-Quran itu untuk mereka lulusan SD. Untuk lulusan SD dimasukkan ke SMP. Dan langsung kita dalam 3 tahun pertama mencetak 5 lulus dari SMP ini. Insya Allah minimal 15 juz akan dikuasai Al-Quran hafalannya berikut dengan kitab kuning serta akhlakul karimahnya. Jadi target triwulan pertama, triwulan atau semester 15 juz ya Pak? Betul. Dalam 5 juz setahun itu. Minimal 5 juz. Mungkin ada himbauan Mas, himbauannya untuk apa yang perlu disampaikan? Apa yang mau disampaikan himbauannya? Ya himbauan kepada masyarakat ya moga-moga mari kita sama-sama bersinergi bersatu membangun peradaban, membangun pesantren ini dengan tujuan begitu mengatasi sarang-sarang ini memang sudah terlalu banyak ya artinya halak-halak anak-anak muda kita sekarang dengan tawurannya, dengan narkobanya, dengan segala negatifnya. Semoga saja ya kita bareng-bareng masyarakat bisa membenahi dekadensi moral anak-anak kita dengan akhlakul karimah, dengan akhlakul Al-Quran. Ajakan terakhir, ajakan mungkin untuk warga masyarakat yang belum tahu, ajakan ke pondok pesantren. Ajakannya yaitu kepada masyarakat, tolong bagi mereka-mereka yang masih yang mempunyai anak lulusan SD disarankan masuk ke dalam pondok pesantren Al-Quran ini atau SMP Al-Quran Asy-Syafi'i. Insyaallah kami dengan amanah tinggi ingin menciptakan masyarakat yang madani yang Al-Qurani. Alamatnya lebih jelas. Alamat yang jelas, alamatnya itu kilometer 1 Jalan Raya Ahmad Yani kilometer 1 Hargelis Indramayu Jawa Barat. Bisa jelaskan nama siapa dan sebagai apa di
Indramayu ATV